Shalom sahabat yang baik hati, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan. Sejenak kami akan merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima dan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sahabat yang baik hati, hasil menjaga hubungan dengan Tuhan. Semua orang pastilah ingin menjadi seorang yang berpengetahuan, menjadi orang yang pandai, dan ingin menjadi seorang yang berpengertian. Tidak ada orang memiliki tujuan hidup menjadi seorang yang bodoh. Harapan kita adalah kita memiliki sesuatu untuk dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Bahkan dalam doa Salomo, dia meminta agar Tuhan menganugerahkan hati yang faham, menimbang perkara yang baik dan yang tidak baik. Semua ini berasal dari Allah, tetapi tidak begitu saja turun dari Allah. Allah menganugerahkan pengetahuan, kepandaian, pengertian, dan hati yang paham menimbang yang baik dan yang tidak baik melalui proses yang dilalui oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Proses yang dialami oleh keempat pemuda ini pastilah sulit, bahkan tantangan terbesarnya adalah dari dirinya sendiri. Ketika mereka dibawa ke istana Babel untuk dididik selama 3 tahun, artinya selama di dalam pembuangan mereka dididik, mereka juga dikatakan untuk menikmati makanan seperti yang dinikmati oleh raja. Sebagai orang muda, mungkin ini akan menjadi tawaran yang menarik dan nikmat, tetapi mereka menolaknya dan hanya meminta makanan sayur-sayuran dan minum air. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya mereka tidak menjadi najis akibat makanan seperti hidangan raja. Sebab bagi orang Yehuda tidak boleh sembarangan memakan makanan. Ada aturan-aturan yang harus diikuti untuk tetap menjadi seorang yang tahir. Tujuan pertama dengan menolak makanan itu adalah untuk menjaga tubuh mereka tetap tahir dan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya menjaga hubungan dengan Tuhan walau mereka berada di dalam kerajaan Babel. Hubungan dengan Tuhan menjadi fokus awal mereka memutuskan yang mereka lakukan. Tetapi dampak dari keputusan mereka ini adalah mereka lebih sehat, perawakan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemuda lain yang dididik bersama dengan mereka di istana raja, dan mereka dianugerahi oleh Tuhan dengan pengetahuan, kepandaian, dan pengertian 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Sahabat yang baik hati, tentunya harapan kita menjadi seorang yang berpengertian, berhikmat. Kita mohonkan kepada Allah, sumber segala hikmat dan pengertian. Maka kita juga haruslah mau diproses oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar meminta hasilnya saja, tetapi ada proses yang harus kita tempuh, sehingga harapan kita menjadi kenyataan dalam hidup kita. Pengetahuan, kepandaian, pengertian, dan hikmat kita peroleh pertama adalah karena kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Tidak mencemarkan diri, hati, dan pikiran kita dengan hal-hal duniawi yang berlawanan dengan kehendak Allah. Bahkan soal makan kita nyatakan sebagai hubungan kita dengan Tuhan, tidak hanya sekedar memuaskan kenikmatan di mulut saja. Tetapi bagaimana jika kita sudah mengikuti proses dan menjaga hubungan dengan Tuhan, tetapi apa yang kita harapkan sepertinya tidak diberikan oleh Tuhan? Berharap sesuatu yang baik kita dapatkan dari setiap proses adalah hal yang sangat wajar. Tetapi ketika kita mengikuti setiap proses dengan maksud menjaga hubungan kita dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka dengan sendirinya kita telah dilatih menjadi seorang yang taat akan Tuhan.
sehingga setiap proses yang kita lalui sebagai hubungan kita dengan Tuhan pasti menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita, sebagaimana halnya keempat pemuda yang dikatakan mereka menjaga hubungannya dengan Tuhan, mengutamakan hubungannya dengan Tuhan, kemudian Tuhan menganugerahkan pengetahuan, kepandaian, pengertian, dan hikmat bagi mereka. Tuhan menganugerahkan pengertian dan hikmat juga bagi kita yang menjaga hubungan dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu sebagai wujud dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mendahulukan hubungan kami dengan Engkau, ya Allah, di dalam melakukan segala sesuatu aktivitas kami. Maka Tuhan akan menganugerahkan hal yang terbaik bagi kami di dalam perjalanan hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.